Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aceng, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Aceng doakan yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, panjang umur, jembar rezeki, dan dilancarkan urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kepada alur cerita film, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya Aceng nambah semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru untuk sahabat Aceng. Dan juga jangan lupa tombol notifnya diaktifkan supaya sahabat Aceng tidak ketinggalan menonton konten terbaru yang disuguhkan, terupdate, teraktua, dan terpercaya. Asik. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk kepada ceritanya. Blade Trinity merupakan sequel terakhir dari trilogi film Blade. Adegan awal film menunjukkan latar di sebuah gurun. Sekelompok vampir memasuki sebuah makam kuno yang sudah berumur 4000 tahun. Mereka bermaksud membangkitkan sesosok makhluk bernama Dracula. Meskipun salah satu dari mereka menjadi korban, mereka pun berhasil membangunkan Dracula yang kini muncul di hadapan mereka dalam wujud mengerikan. 6 bulan kemudian, kita melihat Blade tengah menghajar dan menghabisi sekelompok vampir. Ia meledakkan sebuah markas vampir dan segera mengejar satu vampir yang melarikan diri hingga ke jalan raya yang ramai. Blade menembak buruannya dengan peluru perak, tetapi sosok itu tidak terbakar dan hancur. Ternyata sosok itu adalah manusia yang menyamar menjadi vampir. Dari kejauhan, tampak seorang wanita merekam aksi Blade itu. Blade yang menyadari ada yang sedang berusaha menjebak dirinya, dia segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Danica Talos, wanita yang merekam aksi Blade, menggunakan identitas anonim untuk mengirimkan rekamannya ke FBI. Agen Drake, Cumberland, dan Wilson Hale mendapatkan rekaman itu dan merasa memiliki bukti yang kuat atas aksi kriminal Blade. Mereka pun segera menuju markas Blade untuk menggerebeknya. Selain itu, Danica ternyata adalah satu di antara beberapa vampir yang membangunkan Dracula di awal film tadi. Kini, ia meminta Dracula alias Drake untuk menghabisi Blade yang selama bertahun-tahun telah menjadi ancaman bagi para vampir. Di tempat lain, seorang wanita tengah menggendong bayinya dan berjalan sendirian. Sekelompok vampir muda menyerangnya tiba-tiba, namun wanita itu justru menghabisi mereka semua. Para agen FBI dengan pasukan bersenjata lengkapnya telah sampai di markas Blade. Mereka langsung menyerbu dan membuat Blade serta Whistle yang hanya berdua saja kewalahan. Whistle kemudian menghancurkan komputer dan data-data mereka, lalu meledakkan markas itu bersama dirinya sendiri. Blade yang menyaksikan sahabatnya itu mengorbankan dirinya kembali menjadi sangat rentan hingga para pasukan FBI pun berhasil melumpuhkannya. Di depan apartemen kepolisian, 2 agen FBI yang memimpin penyerangan itu menginterogasi Blade. Blade mengatakan bahwa ia telah membunuh lebih dari 1000 vampir dan manusia yang menjadi budak mereka alias familiar. Namun, 2 agen itu malah menertawakan Blade dan menganggapnya sebagai seorang psikopat. Lalu seorang psikiater bernama Dr. Edgar Vance memasuki ruangan dan mengatakan ingin berbicara berdua dengan Blade. Tanpa sepengetahuan para agen FBI, Vance yang juga seorang familiar menyuntikkan obat penenang kepada Blade. Kemudian, ia menyatakan Blade memiliki gangguan jiwa dan akan memindahkannya ke sebuah fasilitas penanganan khusus. Vance juga telah memanggil satu tim untuk menjemput Blade yang ternyata adalah Danica dan orang-orangnya. Danica masuk dan mengejek Blade dengan mengatakan bahwa kini ia sendirian dan tidak akan ada yang menyelamatkannya.
Namun, seorang pemburu vampir bernama Hannibal King menerobos masuk dan menghajar setiap vampir di tempat itu. Ia juga memberi serum yang dapat memulihkan kondisi Blade dan mengajaknya segera pergi dari situ. Blade dan Hannibal menghadapi para polisi yang ada dengan mudah, tetapi mereka tidak berhasil menemukan jalan untuk keluar. Lalu Hannibal menyebut nama Whistler yang langsung membuat Blade tertegun. Sosok yang menanggapi panggilan Hannibal itu adalah seorang wanita bernama Abigail. Mereka bertiga melanjutkan pelarian dengan bantuan Dex yang menjemput mereka dengan sebuah fans. Hannibal dan kawan-kawannya membawa Blade ke markas tim pemburu vampir. Mereka bernama Nick Stalker. Di situ Blade berjumpa dengan anggota lainnya, yaitu Heggie dan Somerfield serta anaknya yang bernama Zoe. Di tempat itu, Hannibal memberitahu Blade bahwa Abraham Whistler yang sempat menemui mereka dan meminta The Nick Stalker untuk membantu Blade. Blade pun mengetahui bahwa perempuan yang menolongnya itu adalah Abigail, putri dari Abraham. Abigail jugalah yang telah membasmi para vampir muda setelah menyamar sebagai seorang ibu-ibu dengan bayi palsu. Awalnya, Blade menganggap tim mereka hanya sekumpul anak kecil, namun Hannibal mengatakan akan ancaman yang ada di depan mata, yaitu Dracula. Informasi dari Hannibal itu membuat Blade bersedia bekerja sama dengan Nick Stalker. Ternyata Somerfield juga sedang menyiapkan senjata berjenis biologis baru untuk mengatasi para vampir. Tapi sebelum sempurna, Hannibal lalu menyampaikan tentang tujuan besar para vampir yang selama ini sedang mereka cari. Blade kemudian menyarankan mereka untuk memakai cara lamanya, yaitu pemburu target kecil untuk menangkap yang lebih besar. Mereka mulai mencari dan mengajar para manusia menjadi budak vampir hingga mendapat informasi ke Dr. Edgar. Sayangnya, saat mereka sampai di tempat Dr. Vance, Dracula alias Drake telah membunuhnya. Drake yang memiliki kemampuan berubah wujud sempat mengelabui mereka, tetapi Hannibal yang waspada berhasil membongkarnya. Lalu Drake dengan mudah melukai Hannibal dan melarikan diri dari tempat itu. Blade langsung mengejarnya melalui jalanan dan permukiman sampai ke atap sebuah bangunan di mana Drake menjadikan seorang bayi sebagai sandera. Blade pun memilih menyelamatkan bayi itu sehingga Drake menghilang entah kemana. Kembali di markas The Nick Stalker, Somerfield menemukan sebuah lokasi yang mencurigakan milik para vampir. Tanpa membuang waktu, Blade dan Abigail segera menuju tempat itu. Mereka menemukan kenyataan yang mengerikan bahwa di tempat yang mirip dengan laboratorium itu banyak sekali tubuh manusia yang sedang koma dan tengah diambil darahnya. Melalui seorang polisi yang juga budak para vampir, mereka pun mengetahui bahwa hal itu yang menjadi tujuan akhir para vampir, yaitu membangun semacam bank yang bisa memproduksi darah sehingga mereka tidak perlu lagi berusaha payah untuk memburu manusia demi pendapatan atau mendapatkan makanan. Setelah menghancurkan tempat itu, Blade dan Abigail kembali ke markas dan mendapati Somerfield, Dex serta Heggie telah meninggal. Sementara itu Hannibal dan Zoe telah menghilang. Baik Blade maupun Abigail mengetahui dengan pasti siapa yang telah melakukan hal itu. Maka mereka pun bersiap untuk menyerbu markas Drake dan anak buahnya. Sebelum mereka berangkat, seorang laki-laki yang juga merupakan anggota Nick Stalker bernama Cold mendatangi mereka. Ia menyampaikan sebuah oleh-oleh dari Somerfield. Ternyata Somerfield telah berhasil menyempurnakan senjata yang disebut dengan Daystar. Ia yakin senjata itu bisa membunuh Drake sekaligus vampir yang ada di sekitarnya. Tetapi ia tidak mengetahui apakah Blade akan ikut terkena efek itu atau tidak. Berbekal senjata tersebut, Blade dan Abigail segera menuju markas Drake. Sementara itu, Danica dan teman-temannya sedang menginterogasi dan menyiksa Hannibal. Sikap Hannibal yang sama sekali tidak serius membuat mereka semakin bernafsu untuk menyiksanya.
Blade tiba-tiba masuk ke ruang interogasi dan menghajar semua vampir di sana. Ia juga membebaskan Hannibal yang langsung mencari perlengkapan dan senjata. Di sisi lain, Abigail berhasil menyelamatkan Zoo dan menghabisi banyak vampir dengan anak panahnya. Sementara Hannibal yang sepertinya sedang sial malah jatuh kembali ke tempat ia ditahan sebelumnya. Ia pun harus bertarung 1 lawan 1 dengan vampir kekar bernama Jarko Grimwood. Meski cukup kewalahan, Hannibal berhasil menghancurkan Grimwood dengan memasukkan sebuah bom ultraviolet ke dalam mulutnya. Kini tersisa pertarungan antara Blade melawan Drake. Drake memiliki kekuatan dan kemampuan di atas para vampir lainnya. Setelah Blade mampu mengimbanginya dalam pertarungan menggunakan pedang, Drake yang kesal pun berubah wujud ke dalam wujud aslinya, yaitu sebuah monster yang mengerikan. Dalam wujudnya tersebut, Drake membuat Blade terpojok, namun Abigail menyerangnya dari jauh dengan anak panah. Sayangnya Drake mampu mengantisipasi hal itu dan menangkap serta mematahkan anak panah itu. Drake hendak menghabisi Blade kembali, tetapi Abigail terus menembakkan panah kepadanya. Manfaatkan terpecahnya perhatian Drake, Blade menyambar tabung berisi Dexter dan menusukkannya ke dada Drake. Lalu virus buatan Summerfield itu pun bereaksi. Sementara Drake semakin melemah, semua vampir di tempat itu mulai terbakar dan hangus. Abigail dan Hannibal mengira Blade telah meninggal, entah karena efek dari Dexter atau karena kelelahan setelah bertarung melawan Drake. Maka mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Agen Drake Cumberland dan pasukan FBI tiba di tempat tersebut menjelang pagi. Ya gitulah kepolisian guys, kepolisian ataupun tim keamanan dari negara tersebut suka terlambat guys, mau dari film-film aksi ataupun film-film serial dan sebagainya. Ya gitulah. Beberapa waktu kemudian, adegan menunjukkan sebuah ruang otopsi dengan tenaga medis yang mengerumuni tubuh Blade. Namun Blade kemudian bangkit, menyerang setiap orang di tempat itu dan meloloskan diri. Kini di luar sana, Blade tengah melanjutkan kegiatan rutinnya, yaitu berburu vampir.